Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi aku mau share hal yang aku dapetin dari salah satu podcastnya Dr. Aisyah Dahlan tentang tujuan menikah itu harapannya supaya dapat sakinah, mawaddah, dan juga warohmah. Nah, karena posisinya aku sebagai perempuan dan yang nantinya itu di pernikahan sebagai istri, terus caranya biar dapat mawaddah, warohmah tuh gimana sih? Dan terlebih nanti dapat sakinahnya. Jadi sakinah ini kan berkaitan dengan ketenangan gitu. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari warohmah dan mawadah. Nah, mawadah ini berkaitan sama hal yang bisa dilihat. Contoh kalau kita sebagai perempuan, tentunya kita harus berusaha juga buat skincarean, perawatan diri, mempercantik diri di hadapan suami kita, terus wangi, bersih, rapi, kayak gitu. Nah, yang nantinya itu istilahnya menyejukkan pandangan pasangan kita. Nah, terus bagaimana dengan warohmah? Warohmah itu berkaitan dengan hal yang bersifatnya psikologis. Jadi kayak pasangan merasa bahagia, kita merasa bahagia, seperti itu kita mencintai pasangan kita, begitu juga pasangan kita, gitu kan. Nah, itu salah satunya bisa juga didapatkan dari fisik itu tadi. Tapi juga kalau aku pikir-pikir lagi ya, itu tuh juga bisa dapatin dari kayak komunikasi yang nyaman dengan pasangan supaya ya nanti ada rasa cinta di dalamnya yang nantinya tujuannya itu bisa mendapatkan sakinah itu tadi, yaitu ketenangan di dalam pernikahan itu. Dan teman-teman, aku jadi keingat bahwa kalau dalam Islam boleh nggak sih kalau perempuan tuh make up, perempuan tuh dandan, perempuan pakai parfum, atau misalkan suaranya itu lemah lembut dan sebagainya. Dari apa yang aku dapetin, semuanya di Islam itu ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Boleh perempuan tuh make up, dandan, dan lain sebagainya, bertampilan menarik, itu boleh. Yaitu di hadapan siapa? Di hadapan orang yang pantas mendapatkan hal itu, yaitu pasangannya, gitu. Nah, hal ini juga karena kita pengen untuk mendapatkan mawadah itu tadi di dalam pernikahan, supaya pernikahannya juga diridhoi sama Allah, dapat kebahagiaan dan juga dapat ketenangan. Terus kalau masalah komunikasi, terus intonasi dan sebagainya itu penting juga, karena pastinya dalam pernikahan pengen dong komunikasinya itu lancar, terus nggak pakai suara yang keras atau marah-marah. Nah, kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan? Sebagai seorang perempuan, tentu aja sebagai manusia juga, kita nggak akan ada proses berhenti untuk terus belajar. Nah, proses belajar ini bisa kita dapetin dari berbagai macam sumber. Bisa dari kita baca buku, kita dengerin podcast, kita ikut kajian, taklim, dan sebagainya, supaya kita menambah ilmu kita, biar kita tuh lebih paham dengan apa yang akan kita hadapi di pernikahan. Nah, pasti beda dong orang yang udah tahu ilmunya sama orang yang belum tahu. Ketika udah tahu ilmunya, pasti menyikapi segala sesuatu itu bisa lebih bijak, bisa lebih tenang, karena oh, udah tahu nih, ternyata seperti ini ya, gitu. Nah, makanya semangatnya buat teman-teman untuk terus belajar. Kalau kalian mau share hal-hal yang berkaitan dengan hal ini, bisa banget share di kolom komentar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.